menjalankan rumah tangga. Ketika beliau berada di dalam rumah, hati beliau tenang, hati beliau tentram, dikarenakan istri beliau baik melayani beliau. Beliau pun dengan senang hati melayani sang istri. Akhirnya apa? Terjadilah keharmonisan dalam rumah tangga. Rumah tangga Rasulullah adalah rumah tangga yang paling berkah, paling sakinah, mawaddah warahmah. Sekali lagi, apabila kita menginginkan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, tenang, mawaddah, dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, maka hendaklah kita mencontoh bagaimana Rasulullah menjalankan rumah tangga. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia beliau yang ke-40 tahun, sedangkan Rasulullah berusia ketika itu kurang lebih 25 tahun. Enggak tahu 25 usia Salawi. Rasulullah masih bujang. Menurut pendapat serta i'tikad ahli sunnah wal jamaah, ketika Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra menikah dengan Rasulullah, Khadijah statusnya balu, janda bahasa kitanya. Tetapi menurut pendapat-pendapat yang lain, diantaranya para ulama ahli Syiah, orang-orang Syiah yang ada di Syria sana, berpendapat ketika Sayyidatuna Khadijah menikah dengan Rasulullah bujang, ada balu. Tetapi menurut pendapat kita ahli sunnah, ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah itu sidin balu. Suah menikah dengan dua orang laki-laki. Yang pertama ngaran sidin Hindun, akrab beliau dipanggil dengan Abu Halah bin Zurrah. Laki-laki yang kedua yang pernah menjalin rumah tangga dengan Khadijah sebelum Sayyidatuna Khadijah berumah tangga dengan Rasulullah adalah Atik bin Aid bin Mahzum Al-Qurashi, orang Quraisy. Ketika Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra berumah tangga dengan Hindun, Hindun ini mendiharap lelakian bibinian rasuk. Beratakan kita di Banuani kan yunang kayak aulia atau kan rasuk lelakian bibinian. Biasa di Banuani aulia lelakian ada, bibinian ada. Nah, kayak itu yo modelnya Hindun. Hindun ini ngaran nang rasuk lelakian bibinian. Hindun putra Zurrah ini pernah berumah tangga dengan Sayyidatuna Khadijah. Dan ketika beliau berumah tangga dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 orang anak. Yang pertama Hindun. Jadi Hindun bin Hindun. Itu orang Bahari itu ngaran sama, ada jadi masalah, ada lepah mengatakan Hindun bin Hindun. Kita lihat bagaimana para habaib ngaran Muhammad bin Ali bin Ali bin Muhammad. Imam Al-Ghazali siapa ngaran sidin? Muhammad. Ngaran nang Kuitan Muhammad juga. Ngaran nang Kai Muhammad juga. Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Sama ngaran lawan Kuitan. Kita di sini jangan sama aja ngaran lawan Kuitan nggak ada baik, paksa diubah. Ayo beberapa tuh baik sudah bertemuan. Sama aja ngaran lawan Kuitan, engkau bahkan. Padahal ada jadi masalah kita sama ngaran lawan Kuitan. Hindun putra Hindun. Hindun ini anak tirinya Rasulullah. Masuk Islam di hadapan Rasulullah, menyaksikan perang Uhud dan perang Badar. Kan di antara peperangan yang pernah terjadi di dalam Islam ada yang disebut dengan sebutan perang Badar. Perang Badar ini sebelumnya terjadi beberapa kali. Ada yang disebut dengan perang Badar Ula atau perang Badar Sughra, ada yang disebut dengan perang Badar Kubra. Ini puncaknya. Ada berbagai macam alasan para ulama ahli sejarah mencatat sampai pada akhirnya perang Badar tersebut terjadi. Oleh karena sekarang adalah bulan Ramadan dan bulan Ramadan adalah bulan di mana terjadinya perang Badar di tahun yang kedua Hijriah, terjadi perang Badar dan berbetulan dengan bulan Ramadan, maka alangkah bagusnya kita sertakan manaqib Sayyidatuna Khadijah dengan sejarah perang Badar sedikit. Jadi ketika di perang Badar, dalam kitab Nurul Yakin di antaranya Sirah Ibnu Hisham sudah diceritakan, di perang Badar itu jumlah kaum muslimin sangat sedikit menghadapi kaum musyrikin yang bersenjata lengkap pun juga tentaranya sangat banyak. 313 jumlah kaum muslimin menghadapi kurang lebih 950 orang musyrikin yang bersenjata lengkap, berkendaraan lengkap. Coba kita lihat di dalam tafsir Sawi surah Ali Imran, di sana dijelaskan. Tafsir Sawi di dalamnya tafsir Jalalain yang tafsir Qur'annya, ada lagi tafsir Jalalain syarahnya Sawi. Sana dijelaskan
Jumlah kaum muslimin 313, 240 dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, sisanya dari kalangan muhajirin. Kan terbagi dua. Bagi orang-orang yang dari Mekah hijrah ke kota Madinah disebut dengan muhajirin. Adapun orang-orang yang pribumi, penduduk asli kota Madinah disebut dengan kaum ansar. Kaum ansar ini kaum yang sangat membela serta membantu Rasulullah. Ketika perang Badar Kubra, perang Badar Puncak, di sana kaum Ansar jumlahnya sangat luar biasa, 240. Sisanya dari kalangan muhajirin. Senjata yang mereka bawa cuma 3 bilah pedang. Mayu kemana boleh memaruti iwak nyumbali unta dan kuda, cukupnya 3 bilah pedang. Kuda 3 ekor kuda, unta 70 ikung. Mayu kemana 313. Membawa senjata 3 bilah, kuda yang dikendarai 3 ekor kuda, unta 70 ikung. Sedangkan yang dihadapi musuh bersenjata lengkap, jumlah tentara pun juga sangat banyak, ribuan. Ulama sejarah mencatat 950 orang kurang lebih, senjatanya lengkap. Padang ada, panah ada, tombak ada. Mengendarai unta yang jumlahnya 700 ekor. Ini 700 ekor, sedangkan kaum muslimin 70 ikung. Berapa bandingan nih? Banding 10 lah. Sedangkan kuda yang mereka kendarai ribuan. Ya intinya bersenjata lengkap lah. Namun dipikir-pikir secara akal tuh ada mungkin kaum muslimin menang. Senjata orang lengkap, tentara orang banyak. Sedangkan kaum muslimin serba sedikit, senjata sedikit, jumlah tentara sedikit. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala di atas segala kehendak. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menolong kalian di peperangan yaitu perang Badar, sedangkan bilangan kalian sangatlah sedikit. Allah yang menolong. Coba kita lihat lagi sambungan ayatnya yang arti daripada firman Allah Ta'ala tersebut. Ujar Allah Ta'ala, apakah tidak menolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kalian dengan cara Allah Ta'ala kirim kepada kalian 5.000 orang malaikat musawwimin. Musawwimin ini ya ahli di medan perang. Allah Subhanahu wa taala mengirim untuk kaum muslimin, membantu kaum muslimin di perang Badar yang jumlah malaikat yang dikirim oleh Allah taala kada kurang 5.000 orang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan, ketika aku bersama Rasulullah, kata beliau, di perang Badar, ketika angin mulai bertiup kencang, aku melihat malaikat Jibril turun membawa 2.000 tentara dari kalangan malaikat berdiri di hadapan Rasulullah. Tidak lama berselang setelah itu, kata Sayyidina Ali, bertiup lagi angin yang cukup kencang. Turun lagi malaikat Israfil membawa 2.000 tentara malaikat berdiri di sebelah kanan Rasulullah. Tidak lama berselang setelah itu, kata beliau, bertiup lagi angin yang cukup kencang. Turun lagi malaikat Mikail membawa 1.000 orang malaikat berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Maka oleh ahli sejarah mencatat, banyak ketika kaum muslimin supaya hendak menimpas orang kafir timbul pagar kepala. Bila hendak menimpas pagar seorang kepala, ia juga apabila pagarnya, apabila siapa nah ada menimpas, dia tahu malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kaum muslimin. Ketika kaum kafir Quraisy menganggap remeh, wah ada mungkin kita kalah, jumlah kita banyak, kaum muslimin sedikit, sombong. Tetapi ulun tadi kehendak Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh kehendak. Kaum kafir Quraisy berharap menang, tapi Allah Subhanahu wa taala menentukan kaum muslimin lah yang menang di peperangan Badar tersebut, menanglah kaum muslimin. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang luas, tentunya halal serta diberkahi. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah. Meminta kepada Allah agar kiranya segala hajat dan apa yang kita cita-citakan dikabulkan serta ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana banyak hutang, mudah-mudahan hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana belum berbini, belum berlaki, semoga cepat diberi pasangan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mana nang udah babini udah berumah tangga tapi belum beranak. Kita meminta sama-sama agar kiranya Allah lekas memberikan keturunan kepada kita semua, keturunan yang saleh dan salehah, taat kepada kedua orang tua, taat kepada ibu bapa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat Rasulullah, dengan berkat istri-istri Rasulullah, dengan berkat Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, dengan berkat aulia Allahis salihin, dengan berkat surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.